Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Kalau sudah ketemu, katakan haleluya. 2, 3, ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengannya. Dan dia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kalender di rumah, di kalender itu biasanya ada gambar Tuhan Yesus, ya, gambar Tuhan Yesus, di mana gambar Tuhan Yesus itu sedang mengetok pintu. Betul? Pernah lihat gambar seperti itu? Nah, gambar itu adalah hasil seorang pelukis yang bernama Pullman Han, ya. Dia lukis sebuah lukisan di mana saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lukisan itu yang menjadi sorotannya adalah sebuah pintu, dan pintu itu tidak ada engselnya, ya, dari luar Bapak Ibu, ya. Dan ada pegangan yang dia buat di pintu tersebut untuk membuka pintu itu, untuk menarik itu pintu. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika dia menyelesaikan lukisan itu, lalu dia panggillah teman-temannya, para pelukis-pelukis yang tersohor. Dia panggil, dia tunjukkan itu lukisan kepada teman-temannya. Lalu dia bilang, coba perhatikan baik-baik lukisan ini. Kira-kira di mana letak kekurangan daripada lukisan ini? Lalu teman-temannya, saudara, karena ini pelukis-pelukis tersohor, ya, mereka mengatakan bahwa lukisan tersebut terlalu sempurna, tidak ada kekurangannya. Mereka bilang seperti itu kepada Pullman Han. Ini pun si pelukis ini kurang puas rasanya. Ketika teman-temannya itu sudah pulang, lalu dia ajak lagi, dia suruh lagi datang ke rumahnya pelukis-pelukis yang lain. Pertanyaannya sama, coba kalian perhatikan lukisan saya ini, di mana kekurangan daripada lukisan ini? Lalu teman-temannya juga, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkata dengan sepakat. Ini bukan 1-2 orang, dia undang teman pelukis itu. Banyak Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lalu mereka sepakat bahwa lukisan ini adalah lukisan yang paling sempurna yang pernah mereka lihat. Tiba-tiba saudara, adalah seseorang muncul yang masih junior saudara dalam hal lukis-melukis. Lalu dia katakan, ada kekurangan daripada lukisan ini. Semua heran Bapak Ibu, termasuk juga Pullman heran. Teman-teman saya sudah panggil 2 gelombang. Semua mengatakan baik, sempurna. Ini lukisan yang paling sempurna yang pernah kami lihat. Oh, tiba-tiba ada seseorang yang belum senior, masih junior, mengatakan ada kekurangan daripada lukisan itu. Lalu Pullman pun mengatakan seperti itu, seperti ini. Di mana letak kekurangan daripada lukisan ini? Dia katakan, karena lukisan ini tidak ada pegangannya, tidak ada engselnya, sehingga orang tidak bisa membukanya dari luar. Betul gak Bapak Ibu? Betul apa yang diperhatikan oleh pelukis yang masih junior ini, betul Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu Pullman Han mengatakan, betul bahwa lukisan ini tidak ada
tidak ada engsel pegangannya dari luar. Karena sesungguhnya lukisan yang sedang saya lukis, pintu yang saya lukis sesungguhnya adalah pintu hati manusia. Amin. Itu yang dikatakan oleh Hulman kepada pelukis junior tersebut. Betul pendapatku, engkau cermat sekali melihat kekurangan daripada lukisan ini. Tetapi sesungguhnya yang saya lukis ini adalah pintu hati daripada manusia. Yang namanya pintu hati manusia itu tidak ada engsel dari luar, tidak ada pembuka dari luar, yang ada dari dalam saja. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan hari ini, lihat aku berdiri di muka pintu. Maka firman Tuhan ini tidak berbicara tentang pintu yang ada di rumah kita, yang saban hari bisa kita goyang-goyang, yang saban hari kita bisa buka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sang pelukis itu pun terinspirasi dari Wahyu pasal yang ketiga. Dan memang benarlah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masing-masing kita punya hati. Amin. Siapa di sini yang tidak punya hati? Kalau saudara tidak punya hati, awas, hati-hati, berbahaya. Betul? Betul. Masing-masing kita punya hati. Masing-masing manusia punya hati. Tetapi kenapa ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang mengatakan seperti ini, kamu tidak punya hati. Pernah nggak dengar seperti itu? Asal jangan jemaat mengatakan seperti ini. Aduh, gembala sasa. Siapapun Bapak Ibu, suamimu, istrimu, anak-anakmu tidak bisa membuka pintu hatimu. Maka selalu kita katakan seperti ini, buka pintu hatimu ya. Ini akhir tahun Pak, buka pintu hatimu. Ini sudah mau akhir tahun Pak, kita mau tutup tahun ini. Ini akhir tahun, minggu terakhir, malam terakhir tahun 2024. Buka pintu hatimu Pak. Buka pintu hatimu Pak. Kenapa saudara? Karena kita tidak bisa membuka. Seandainya Bapak Ibu kita bisa membuka pintu hati anak-anak kita, seandainya kita bisa membuka pintu hati suami kita, seandainya kita bisa membuka pintu hati suami kita, maka Bapak Ibu kita setiap saat bisa buka. Amin. Seperti ini pintu tadi. Bisa. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena engselnya tadi hanya ada di dalam, berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hanya Dia yang bisa membuka pintu hatinya. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Yang